Bagaimana jadinya jika seseorang yang bahkan tidak berani membunuh seekor semut tiba-tiba dipaksa memegang senjata untuk menghabisi manusia? Dia hanya seorang pengangguran, namun di saat dia terlalu lama disakiti dan dikhianati, ia perlahan mekar menjadi orang yang membuat iblis malu. No Way Out membawa kita pada kisah seorang pria yang entah mengapa terjerumus ke dalam dosa yang ia tidak inginkan. Setiap motif di balik nyawa yang ia habisi akan membawa kita bingung antara berada di pihak yang ingin menangkap kejahatan atau justru menjadi pengikut si pelaku keji ini. Seperti apa keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Cerita akan dimulai dengan diperlihatkan putaran roda rolet yang mengarah pada satu nama yang bernama Chang Jae. Disinilah Chang Jae sekarang sedang bersembunyi di dalam sebuah kulkas besar dengan wajah yang babak belur. Ia bersembunyi dari sahabatnya sendiri yang entah mengapa sangat mengincar keselamatan Chang Jae. Putaran roda rolet terus berputar hingga pada akhirnya berhenti di angka 1 miliar dan kata potong telinga, yang artinya siapa saja yang bisa memotong telinga Chang Jae akan mendapatkan uang sebanyak 1 miliar won. Dan itulah alasan mengapa Chang Jae diburu oleh sahabatnya sendiri yang sudah dibutakan dengan uang. Potongan telinga itu ternyata hanya permulaan dari permainan yang jauh lebih sadis, yang bahkan akan mengundang pembunuh bayaran dari luar negeri untuk join ke dalam kegilaan ini. Cerita lalu berpindah memperlihatkan seorang polisi yang kala itu baru saja rugi setelah uang investasinya dibawa kabur oleh seorang pemilik perusahaan. Polisi itu bernama Jong Sik. Uang investasi yang dibawa kabur itu hasil Jong Sik pinjam di sebuah bank. Bahkan kini istrinya sudah capek karena diancam jika pihak kredipo akan ke rumah mereka jika Jong Sik tidak segera membayar hutangnya. Kondisi keuangan yang buruk itu membuatnya hilang gairah untuk bekerja. Dan dalam kondisi itu, Jong Sik menerima telepon dari polisi polsek yang memberitahunya jika ada sebuah kasus janggal yang terjadi di sebuah daerah. Polisi polsek itu bernama Pol Wan Pak, memperlihatkan kondisi Chang Jae saat ini yang babak belur, juga telinganya putus. Dokter mengatakan jika kasus ini bukan sebuah kecelakaan kerja, karena dilihat dari rapihnya telinga Chang Jae yang putus sangat mengintimidasi jika itu dilakukan oleh seseorang, bukan kecelakaan kerja biasa. Mereka lalu memeriksa CCTV, yang mana ternyata Chang Jae dibawa ke rumah sakit oleh sahabatnya sendiri yang sudah dibutakan oleh uang itu. Pol Wan Park juga melihat si sahabat membawa telinga Chang Jae, sehingga dari sini semuanya jelas jika sahabatnya itu adalah pelaku utama atas tindak kekerasan ini. Sementara itu, sahabat Chang Jae sendiri sedang memotret telinga yang berhasil ia putus dan mengirimkan bukti itu kepada seseorang yang sudah mengadakan perlombaan ini. Malam itu juga dengan sedikit terpaksa Jong Sik mengunjungi rumah sahabat Chang Jae. Dan di saat ia menerobos masuk, ia menemukan telinga Chang Jae beserta sebuah koper misterius yang entah apa isinya. Namun yang pasti Jong Sik sangat terkejut saat melihat isi koper itu. Dalam keadaan tersebut, di luar sahabat Chang Jae datang. Jong Sik malah langsung memperkenalkan dirinya sebagai polisi, sehingga hal itu pun membuat sahabat Chang Jae itu langsung kabur. Karena seharian tadi ia bertarung untuk memotong telinga Chang Jae membuat pergerakannya lambat. Bahkan di sebuah tangga yang cukup curam, si pelaku terjatuh hingga membuatnya jatuh dan tewas seketika. Setelahnya, koper misterius itu dibawa kabur oleh Jong Sik.
dan isi di dalam koper itu adalah uang sebanyak 1 miliar won. Jong-sik mungkin berpikir malam itu adalah keberuntungannya. Namun ia tidak tahu bahwa uang itu akan menyeret dirinya ke dalam permainan kematian. Di waktu yang sama, Chang Jae kini sudah sadar. Ia mengunjungi rumah sahabatnya untuk meminta bagian dari uang hasil ia kehilangan telinga. Namun kala itu ia terkejut karena lokasi itu sudah disegel oleh polisi. Karena curiga, ia pun memeriksa kamera dashboard. Dan ternyata koper itu dibawa oleh Jong-sik yang kini membuat istri dan anaknya sangat bahagia mempunyai ayah dan suami seperti Jong-sik. 먹는 손을 대고 뭐냐고. 아이 뭐 내가 Setelahnya, Jong-sik menghadiri rapat dadakan yang diadakan oleh kepolisian pusat. Di rapat itu, mereka akan membahas sesuatu yang saat ini sedang menghancurkan dan membuat seisi Korea Selatan kacau balau dalam waktu 1 malam. Mereka lalu melihat rekaman sebuah putaran roda loret. Rolet itu berhenti di angka 1 miliar yang membuat semua polisi yang gila uang sangat tergiur. Putaran kedua dan ketiga barulah mereka sadar jika uang 1 miliar itu bisa didapatkan asalkan semua orang bisa memotong telinga Chang Jae. Di video itu, si penyelenggara sayembara menjelaskan jika permainan Chang Jae sudah selesai dan ia sudah membayar pemenangnya. Namun netizen malah berkata jika si pria bertopeng itu telah berbohong karena mereka menemukan laporan jika uang hadiah itu tidak ditemukan di rumah si pemenang. Untuk membuktikan agar permainan sayembara itu tidak dicap bohong, si pria bertopeng menyuruh semua orang untuk mendatangi sebuah lapang football nanti jam 5 sore. Jong-sik yang saat itu awalnya cuek mulai keringat dingin setelah ia tahu jika uang yang ia ambil atau curi adalah hasil sayembara gila yang membuat Chang Jae kehilangan 1 telinganya. Dan di momen itu, tak seorang pun di Korea saat itu menyadari jika permainan ini tidak akan berhenti hanya pada 1 korban. Dan seseorang sudah menyiapkan kekacauan yang jauh lebih besar lagi. Menurut video sebelumnya, si pria bertopeng akan mengadakan kejutan di sebuah lapangan football. Semua unit kepolisian diturunkan guna mengamankan lapangan football itu. Sebagian unit menyisir demi menemukan sesuatu atau barang yang mencurigakan yang mungkin ditinggalkan si pria bertopeng. Dan di luar sudah banyak warga Korea yang berbondong-bondong demi mencari tahu dari kejutan apa yang akan diperlihatkan oleh si pria bertopeng. Hingga saat waktu menunjukkan jam 5 sore tepat, tak terjadi apapun sehingga membuat mereka yakin jika semua ini adalah bohong. Namun saat mereka hendak pulang, tiba-tiba beberapa drone membawa beberapa balon mengiring ke dalam stadion. Jong-sik langsung bergerak menyusul drone tersebut. Sementara itu di luar keamanan berusaha agar para warga tidak menerobos masuk. Hingga di saat keadaan semakin kacau, balon itu tiba-tiba meledak, membuat uang yang sangat banyak berjatuhan dari langit. Sehingga hal itu pun memicu para polisi yang tadi menahan akhirnya membiarkan para warga dan pada akhirnya ikut memungut uang-uang itu. Uang itu adalah kejutan dari si pria bertopeng yang mana ia sekali lagi membuktikan jika semua ini bukanlah settingan. Setiap sayembara yang ia adakan adalah asli dan ia membayarnya langsung kepada pemenang. Entah apa yang membuat pria topeng itu melakukan semua ini. Namun yang pasti alasan itulah yang membuat sensasi plot twist drama ini sangat gila akan kita rasakan. Dalam keadaan itu, tiba-tiba si pria bertopeng kembali memulai sayembaranya. Roda rolet kembali diputar, membuat semua orang termasuk Jong-sik gemetaran. Putaran pertama langsung menunjukkan angka 20 miliar won, hadiah yang akan dipertaruhkan dalam sayembara kali ini. Putaran kedua menunjukkan nama target selanjutnya yang bernama Kim Guk-ho.
Dan setelahnya putaran ketiga, putaran yang menjadi nasib apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan uang, sekaligus nasib apa yang akan menimpa Kim Guk Ho yang ternyata sama sekali tidak tahu kalau hidupnya sedang dijadikan bahan sayembara. Dan putaran ketiga itu berhenti di sebuah kata perintah, yang mana Kim Guk Ho harus mereka innalillahikan. Siaran itu ditutup dengan si pria bertopeng yang berjanji jika pemenangnya akan ia bebaskan dari semua tuntutan hukum. Alias si pria bertopeng itu menjanjikan kebebasan hukum kepada orang yang berhasil menghabisi Kim Guk Ho. Cerita lalu berpindah memperlihatkan seorang pengendara mobil pick-up yang di belakang mobil itu tergeletak seorang perempuan muda dan cantik bernama Minji. Dalam kondisi tak berdaya itu, si supir menggauli Minji dengan penuh nafsu. Dan terungkaplah fakta yang mana Minji adalah seorang teller bank yang menjadi korban pemerkosaan orang itu. Bukan hanya Minji saja, akan tetapi sudah banyak wanita lain yang menjadi korban predator seks ini. Dan itu terlihat dari sebuah buku catatan yang berisi nama tiap semua korbannya. Bedanya kali ini, Minji harus meregang nyawa akibat overdosis dari obat bius yang disuntikan oleh si pelaku. Karena panik, predator ini membuang jasad Minji ke sebuah sungai, sehingga memudahkan pihak berwajib dalam mengungkap kasus pemerkosaan ini. Dan disinilah si pelaku sekarang yang ternyata adalah Kim Guk Ho, orang yang menjadi target selanjutnya dari sayembara yang diadakan oleh si pria bertopeng yang akan mempunyai plot twist gila saat nanti kita mengetahui siapa pria topeng itu. Kim Guk Ho sudah menjalani masa tahanannya selama 15 tahun. Dan di hari pembebasan itu, ia akan dikawal oleh Jong Sik dan semua unitnya. Kim Guk Ho jelas sangat menolak hal itu, karena ia merasa sudah menjalani semua masa hukumannya dengan benar. Namun kini kebebasannya malah dirampas kembali, seolah Jong Sik dan timnya sudah melanggar hak asasi manusia. Kala itu Jong Sik enggan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sebelum Kim Guk Ho melihatnya secara langsung jika kini banyak orang yang ingin mengincar nyawanya. Dan saat keluar, perkataan Jong Sik itu benar terjadi. Sudah banyak pemburu sayembara yang mengatasnamakan keadilan ingin menghabisi Kim Guk Ho. Namun untung tim Jong Sik sigap dalam mengamankannya. Kebebasan yang menuai kontroversi itu membuat media di Korea gempar. Bahkan Chang Jae yang kini masih ingin mengambil uang miliknya yang sudah dicuri oleh Jong Sik melihat kesempatan baru untuk merebut kembali uangnya sambil menghabisi Kim Guk Ho. Rumah Kim Guk Ho berada di daerah kota Hosan, yang mana di sekitar rumah Kim Guk Ho sudah dipadati para reporter, juga para pemburu nyawa yang saat itu berkedok demo meminta agar predator kejam seperti Kim Guk Ho diberikan kepada mereka untuk mendapatkan kematian yang layak atas keperawanan korban yang dahulu telah dirampas oleh Kim Guk Ho. Kini Kim Guk Ho akan diawasi selama 24 jam. Ia juga dipasang GPS di kakinya, sehingga hal itu membuatnya kesal karena merasa jika ia bukan sedang dilindungi, melainkan sedang dikurung kembali. Diceritakan istri Kim Guk Ho yang malu memiliki suami sepertinya mengajukan gugatan cerai. Bahkan dibarengi pengacaranya, ia akan memastikan jika hak asuh anak mereka akan diambil alih oleh sang istri. Hal itu jelas membuat Kim Guk Ho sangat marah. Bahkan ia kini semakin tak terkendali. Dalam kondisi itu, ia sangat ingin untuk menyusul anaknya. Namun para detektif menolak permintaan itu. Untuk meredakan emosi, Jong Sik menyarankan agar Kim Guk Ho diperbolehkan untuk membeli minuman keras di Alfamart. Orang-orang yang melihat Kim Guk Ho keluar sangat antusias. Bahkan saat di Alfa pun mereka tetap mengikutinya. Kala itu ada seorang ibu-ibu yang berhasil menyelinap masuk. Ia langsung mengeluarkan panah yang sudah dilapisi racun.
Panah itu akan ia targetkan kepada Kim Guk-ho. Namun naas, aksinya itu digagalkan oleh Jong-sik. Dan salah satu panah itu berhasil melukai seorang petugas yang saat itu langsung kejang-kejang akibat panah beracun itu. Dan terungkaplah fakta jika ibu-ibu itu adalah Ibu Minji, korban pemerkosa yang sudah dihabisi oleh Kim Guk-ho. Bahkan ayah Minji kini sangat stres hingga gila semenjak kepergian Minji. Dan di saat itu, di kediaman orang tua Minji, seorang pria misterius meninggalkan sebuah koper. Koper yang memiliki logo yang sama seperti koper yang saat ini Jong-sik curi dari Chang Jae. Kekacauan bukan hanya disebabkan oleh Ibu Minji saja, karena sebentar lagi seorang pembunuh bayaran internasional akan ikut join bergabung ke dalam kengerian ini. Sementara itu, kita diperlihatkan seorang pengacara bernama Lee yang sedang menonton video baru dari si pria sayembara. Yang mana kala itu si pria bertopeng mengumumkan jika dirinya sudah mengirimkan uang sebanyak 1 miliar won kepada keluarga Minji. Uang itu ia tunjukkan jika dirinya benar-benar serius dalam mengadakan sayembara ini. Dan menyuruh semua orang untuk lebih giat lagi dalam mengikuti permainan gila miliknya ini. Uang yang diberikan kepada keluarga Minji itu akan memicu gelombang besar-besaran para pembunuh sayembara. Bahkan pengacara yang bernama Lee itu langsung bergerak menuju kota Hosan demi mendapatkan hadiah 20 miliar won itu. Berbeda dengan orang lain, pengacara Lee memanfaatkan hukum sebagai pendekatan untuk bisa mendekati Kim Guk-ho. Ia berteriak dengan keras memberitahu Kim Guk-ho jika kini para polisi di sana sudah merebut hak asasi yang dimiliki oleh Kim Guk-ho. Maka dari itu, ia menawarkan diri agar menjadi pengacara yang bisa menuntut pemerintah yang sudah membuat Kim Guk-ho saat ini dikurung di dalam rumahnya sendiri. Kabar itu jelas disambar langsung oleh Kim Guk-ho yang langsung menyuruh para detektif itu untuk membiarkan pengacara Lee masuk. Di waktu itu, Jong-sik meminjam mobil milik temannya untuk ia gunakan sebagai tempat menyembunyikan uang curiannya agar tidak diketahui oleh Chang Jae. Namun ternyata Chang Jae tidak bodoh. Ia mengirimkan rekaman kamera dashboard yang merekam saat detik-detik Jong-sik mencuri uang miliknya. Setelahnya, Chang Jae pun menelpon dan memberitahunya dengan bertanya kira-kira seperti apa respon para polisi jika melihat kalau Jong-sik sudah mencuri uang dari rumah pelaku yang sudah membuatnya kehilangan telinga. Chang Jae juga memberikan waktu 2 hari agar Jong-sik mengembalikan uang itu. Dan jika tidak, maka ia akan menghancurkan karir dan kehidupan keluarganya. Jong-sik juga sangat terkejut, yang mana ternyata Chang Jae sudah mengetahui jika uang itu sudah dipindahkan ke mobil milik temannya itu. Yang mana ternyata selama ini Chang Jae sudah terus membuntuti Jong-sik. Hal itu membuat Jong-sik sangat frustasi, hingga akhirnya ia pun menyuruh istrinya untuk mengembalikan uang 100.000 won yang sempat ia berikan kemarin. Namun naas, saat itu istri Jong-sik berkata jika uang itu sudah ia pakai untuk melunasi hutang kredit milik Jong-sik. Di waktu yang sama, kita diperlihatkan seorang anak SMA yang sedang merakit sebuah bom. Bom itu ia uji di sebuah gudang tua. Di sana, ia menguji bom itu dengan memasukkannya ke dalam sebuah tong dan menyimpan sebuah manekin yang cukup jauh guna mengetahui seluas apa jangkauan bom ciptaannya itu. Dan hasil dari otak bocah SMA itu cukup di luar dugaan. Sementara itu, Jong-sik menelpon Pol Wan-pak dan menanyakan alamat rumah dari Chang Jae. Kedatangannya ke sana untuk mengembalikan uang yang tersisa. Namun di sana, di rumah Chang Jae sudah terkunci.
Dengan keahliannya, ia pun membuka kunci itu. Namun ternyata Chang Jae sedang menyaksikan apa yang Jong-sik lakukan itu. Karena Chang Jae tak ada di dalam rumah, Jong-sik pun memutuskan untuk membawa kembali uang hasil curiannya itu. Dan di waktu yang sama pula, si bocah SMA menyuruh seorang kurir untuk mengirimkan paket berisi bom itu ke rumah Kim Guk-ho. Di rumah Kim Guk-ho sendiri, Kim Guk-ho sedang meminta nasihat hukum dari pengacara Lee, yang mana ia ingin mengajukan pengacara Lee untuk memenangkan sidang hak asuh anaknya. Pengacara Lee berkata, jika dilihat dari kondisi Kim Guk-ho saat ini yang seorang mantan narapidana sekaligus pengangguran, sangat akan sulit untuk memenangkan persidangan. Dan satu-satunya jalan untuk mereka harus mencari kesalahan di pihak istri Kim Guk-ho. Dan jika tidak ada kesalahan yang pernah dilakukan oleh istrinya, maka mereka harus membuat istrinya itu untuk melakukan kesalahan. Dan di sini mereka sudah sepakat untuk melakukan sebuah tindakan. Setelah sepakat, mereka pun meminta izin agar diperbolehkan mengunjungi rumah istri Kim Guk-ho. Namun para detektif jelas melarang hal itu. Dan di sanalah pengacara Lee menggunakan semua hukum yang ia ketahui menekan pihak detektif agar memberikan izin. Dan ternyata di waktu yang sama bocah SMA sudah ada di sana lengkap dengan pemicu bomnya. Kebetulan saat itu Kim Guk-ho keluar rumah berbarengan dengan si tukang paket yang berhasil mengirimkan paket berisi bom itu. Akan tetapi sayangnya pemicu bom itu rusak, padahal posisi bom itu sudah sangat dekat dengan Kim Guk-ho. Kala itu Jong-sik baru hadir. Ia yang dikenal sebagai detektif paling disegani langsung meredakan ketegangan yang terjadi. Ia juga membawa paket berisi bom itu dan langsung menyimpannya di dalam mobil. Sehingga hal itu membuat si bocah SMA sangat kesal karena bomnya kini sangat jauh dari Kim Guk-ho. Merasa tak ada jalan lagi, ia pun berniat melemparkan sebuah cairan ke arah Kim Guk-ho. Hal itu dia sadari oleh teman Jong-sik yang langsung berlari. Namun naas, pemicu bom yang saat itu terjatuh memicu bom yang ada di dalam mobil itu seketika meledak, menghancurkan mobil berisi uang curian milik Chang Jae beserta si bocah SMA dan sahabat Jong-sik yang juga menjadi korban. Cerita kemudian berpindah memperlihatkan Bupati Kota Hosan yang saat itu sedang mendatangi kantor kejaksaan atas dugaan korupsi. Jaksa yang saat itu menginterogasi memberikan sebuah ultimatum yang mana mereka tak akan pandang bulu saat menegakkan keadilan. Bupati Kota Hosan itu bernama An Myong-ju yang dalam kondisi bingung itu sedang berdiskusi dengan asistennya. Namun kala itu tiba-tiba bom yang dibuat oleh bocah SMA itu meledak di hadapan mereka. Bom itu membuat si bocah SMA tewas, sementara rekan Jong-sik kini sedang dalam koma parah. Dalam keadaan itu, yang Jong-sik khawatirkan adalah Chang Jae, yang mana kini uang hasil curiannya telah tiada. Sementara itu, kita diperlihatkan Bupati Kota Hosan yang saat itu melihat video baru milik si pria bertopeng yang mengatakan jika kini permainan semakin seru dan ia berjanji akan melipat gandakan hadiahnya sejak bom buatan si bocah SMA. Melihat hal itu, Bupati An Myong-ju melihat sebuah celah yang mana ia akan mencari simpati publik menggunakan apa yang saat ini sedang Kim Gok-ho alami. Ia menyuruh asistennya untuk menyeting sebuah pencitraan. Kala itu ia mendatangi lokasi bom meledak. Kehadirannya langsung disambut hujatan dari para warga. Namun walau begitu, ia tetap menjalankan sandiwaranya itu. Ia bahkan berorasi jika kini dirinya berada di pihak korban yang meninggal dan bersumpah akan mengusir Kim Gok-ho dari Kota Hosan demi keselamatan semua warganya.
Ia juga berlutut di hadapan rumah Kim Gok-ho untuk mendapatkan simpati publik yang saat itu seketika mendukung Bupati An Myong-ju. Singkatnya, setelah seharian berlutut, Kim Gok-ho pun mempersilahkannya untuk masuk. Di dalam, Bupati An Myong-ju menawarkan uang sebanyak 1 miliar won dalam kurun waktu 5 tahun, asalkan Kim Gok-ho mau pergi dari kota itu. Mendengar hal itu, Kim Gok-ho pun merasa sangat senang. Yang sontak hal itu membuat Bupati An Myong-ju merasa kalau dirinya sudah menang dan langsung mencapa para warga. Namun kala itu, pengacara Lee menghampirinya sambil memutar rekaman suara saat Bupati An Myong-ju menyogok Kim Guk-ho. Bupati An Myong-ju kemudian kembali masuk untuk membuat kesepakatan baru. Namun kini Kim Guk-ho ingin agar uangnya sebanyak 10 miliar, mengingat kini kepalanya itu dihargai 20 miliar won. Sementara itu, pihak kepolisian pusat kota Hosan akhirnya bisa melacak lokasi si pria bertopeng. Jong-sik dan semua timnya langsung mendatangi lokasi itu. Dan saat pintu dibuka, si pria bertopeng tak ada di sana. Yang ada hanyalah ucapan selamat datang, seolah tahu kalau polisi akan datang ke sana. Cerita kemudian sedikit berpindah, memperlihatkan masa lalu Kim Guk-ho. Kala itu, setelah menghabisi Minji, ia pulang ke rumah dan disambut banyak pertanyaan dari istrinya. Kala itu, istrinya sudah terlalu capek, bahkan setelah melihat banyak sekali obat-obatan terlarang. Dan puncaknya saat istri Kim Guk-ho melihat darah di baju Kim Guk-ho yang saat itu seketika membuat si istri lelah dan langsung melapor. Dan saat itu anak mereka yang bernama Dong-ha baru saja berusia 3 tahun harus melihat kejadian itu yang tak tahu jika kejadian itu akan membuat hidup dan keluarganya hancur seketika. Kim Guk-ho sebenarnya menjadi sosok ayah yang baik. Ia kerap membawa anaknya untuk berjalan-jalan. Istrinya yang sudah terlalu capek telah terlanjur untuk melaporkan hal itu. Sehingga polisi pun datang menangkap Kim Guk-ho yang sedang bermain bersama anaknya. Disinilah Dong-ha sekarang menjadi murid berbakat. Bahkan kala itu ia berhasil menjuarai sebuah lomba biola. Saat sesi wawancara, seorang wartawan menanyakan reaksi apa saat ini Dong-ha setelah tahu kalau ayahnya yang seorang predator seks telah bebas. Mendengar pernyataan itu, Dong-ha pun hanya bisa terdiam. Setelahnya, ia dengan bangga memperlihatkan piala yang baru saja ia raih. Namun di sana orang-orang malah mengejek Dong-ha sebagai anak dari predator yang sudah memakan banyak serambi lempit. Hal itu membuat Dong-ha terus kepikiran, bahkan memberikan tekanan yang sangat hebat. Dan ternyata di saat Kim Guk-ho bebas, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri seperti apa orang-orang memperlakukan ayah kandungnya itu. Dan dari raut wajahnya terlihat sangat jelas kehancuran di hati Dong-ha. Berkat dosa ayahnya itu membuat kini Dong-ha dikucilkan di sekolah. Bahkan sebuah geng berandal yang ingin terlihat sok keren mulai berani memukulnya dengan dalih memberikan pelajaran kepada keluarga penjahat seks. Dong-ha terus dipukuli hingga pada akhirnya seorang siswi berani menghentikan aksi bully itu. Namun naas bagi siswi cantik itu, karena berkat keberaniannya itu, ia hampir ditelanjangi dan direkam oleh para geng pembuli itu. Untung saja Dong-ha datang menyiramkan bensin kepada para mereka dan ke tubuhnya.
ia lalu mengeluarkan sebuah korek gas dan mengancam akan membuat mereka mati bersama-sama. Karena takut, para pembuli itu pun langsung berlarian. Namun saat itu si siswi sempat berterima kasih. Akan tetapi Dongha yang sangat capek memilih tak menghiraukannya. Dalam kondisi lelah itu, Dongha melihat rumahnya yang dipenuhi banyak coretan yang mengatakan jika mereka sebagai keluarga penjahat seks. Dongha semakin hancur saat melihat sosok ibunya sedang berusaha menghapus semua coretan itu. 엄마, 그만해. 이거 이거 지워야 된다. 나 괜찮다고. Sementara itu, di waktu yang sama, Jongsik sedang mengamati semua rekaman si pria bertopeng. Dan dari sana, ia melihat sebuah bayang-bayang bertuliskan nama sebuah gereja. Tak banyak waktu, ia pun langsung mendatangi gereja itu, yang mana saat itu ada seorang pastor muda yang terlihat berbeda dengan pastor lainnya. Sehingga dari sini, ia pun mulai untuk menyelidikinya. Di sisi lain, istri Jongsik kala itu menyuruh anaknya yang bernama Somi untuk mengantarkan pakaian kepada Jongsik. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba Somi diculik oleh Chang Jae. Saat itu, Jongsik mendapatkan telepon dari istrinya yang berteriak meminta tolong. Setibanya di rumah, ia melihat Chang Jae yang ada di sana. Kedatangan Chang Jae ke sana untuk mengeluarkan uang miliknya dengan keselamatan Somi. Chang Jae lalu menambahkan jika ia juga sudah tahu apa yang sudah terjadi kepada uang miliknya. Maka dari itu, ia akan menganggap lunas uang yang telah dicuri oleh Jongsik itu. Asalkan Kim Guk-ho yang bernilai 20 miliar won diberikan oleh Jongsik kepadanya. Dan jika keinginannya itu membebani Jongsik, maka ia akan mengembalikan Somi dalam keadaan sudah tak bernyawa lagi. 전화를 끼웠다니 폰으로. Di sisi lain, masalah besar kembali bertambah kepada keluarga Dongha, yang mana kala itu pengacara Lee menemuinya dengan sengaja memancing amarah ibu Dongha dengan berkata jika pihak Kim Guk-ho akan memenangkan sidang hak asuh anaknya. Ibu Dongha yang marah berkata akan melakukan apapun cara itu, termasuk membunuh Kim Guk-ho demi menjaga agar anaknya tetap berada di sampingnya. Dan ternyata hal itu sudah direkam oleh pengacara Lee yang kini mempunyai senjata baru. Di waktu itu, Dongha melihat buku harian milik ibunya beserta sebuah pisau yang selama ini ibunya itu sembunyikan. Dan ia juga melihat dan mendengar perkataan antara ibunya dengan pengacara Lee tersebut. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Dongha yang hendak menemui ayahnya. Kala itu ia melihat pemeriksaan yang sangat ketat sehingga membuatnya memilih jalan pintas dan melemparkan tas miliknya ke area belakang. Setelahnya ia memperkenalkan diri kepada para petugas sebagai anak Kim Guk-ho. Petugas itu langsung memberitahu Kim Guk-ho yang mana seketika sangat senang dan menyuruh Dongha untuk segera dipersilahkan masuk. Kala itu Kim Guk-ho sangat senang. Karena untuk pertama kalinya sejak ia di penjara, ia melihat anaknya yang kini sudah besar. Dan di momen itu, Dongha ingin minum alkohol bersama ayahnya. Membuat Kim Guk-ho semangit bahagia karena merasa jika anaknya mewarisi generasinya. Saat itu, Dongha meminta agar ia diperbolehkan untuk melihat kamar miliknya dahulu. Kim Guk-ho pun lantas mempersilahkannya. Dan di kamar itu, Dongha berusaha mengambil tas yang tadi ia lemparkan. Di waktu yang sama, ibunya yang baru saja pulang sangat terkejut melihat sebuah kue dan surat dari Dongha. Surat itu berisi jika dirinya memutuskan untuk memotong rantai penderitaan yang selama ini mengekang kehidupan mereka, yakni dengan menghabisi ayahnya. Mendapati fakta itu, sang ibu pun langsung bergegas untuk menyusul Dongha di kediaman Kim Guk-ho. Namun di waktu itu, Dongha sudah kembali dari kamarnya karena alkohol pesanan mereka sudah ayahnya siapkan.
Saat itu, Dong Ha meminta agar ia menuangkan minuman untuk ayahnya, membuat Kim Guk-ho sangat senang. Namun di waktu itulah Dong Ha melepaskan serangannya. Akan tetapi bisa ditangkis oleh Kim Guk-ho. Dong Ha lalu bangkit dan berhasil melukai ayahnya. Namun Dong Ha harus pingsan setelah mendapatkan benturan keras. Di momen itu, tiba-tiba ibunya sampai. Ibu Dong Ha tak segan-segan lagi. Ia membawa pisau yang ada di tangan Dong Ha, mengelap sidik jari Dong Ha terlebih dahulu, dan memberikan apa yang seharusnya Kim Guk-ho dapatkan sejak awal. Iya, Bu. Istri Kim Guk-ho lalu keluar sambil berkata kepada semua orang jika dirinya sudah menghabisi Kim Guk-ho sekaligus memenangkan sayembara 20 miliar won ini. Sementara itu, di bandara kita diperlihatkan sosok baru yang akan meramaikan drama ini. Sebelum ke Korea, pria itu sudah terlebih dahulu mengobrak-abrik sebuah geng di Tokyo. Dan kedatangannya ke Korea saat ini untuk mengambil nyawa Kim Guk-ho. Dan pria itu dijuluki sebagai Mr. Smile. Ia mendapatkan beberapa petunjuk dari orang kenalannya di Korea sekaligus titik koordinat rumah Kim Guk-ho saat ini. Dan yang mengirimkan lokasi itu adalah Bupati An Myong-ju. Sepak terjang Mr. Smile sudah tak bisa diragukan lagi. Bahkan ia mempunyai peralatan mumpuni dalam menjalankan semua aksinya. Seperti saat ini, ia sudah menyatroni rumah Kim Guk-ho dengan snipernya. Hingga di saat ia siap melepaskan timah panasnya, tiba-tiba Kim Guk-ho ditikam oleh istrinya sendiri. Mr. Smile lalu memberitahu apa yang terjadi kepada Kim Guk-ho itu kepada Bupati An Myong-ju. Namun Bupati An Myong-ju ingin agar ia memastikan apakah Kim Guk-ho sudah benar-benar tewas atau belum. Di sisi lain, Jong-sik sedang melacak ponsel milik anaknya. Namun naas, saat ia menemukan lokasi anaknya itu, kepala timnya menyuruh Jong-sik untuk segera menangani Kim Guk-ho yang kini dalam kondisi kritis setelah mendapatkan serangan. Karena terdesak, ia pun meminta bantuan Polwan Park untuk mendatangi lokasi anaknya saat ini. Ia juga menceritakan jika kini anaknya dalam sandera Chang Jae dan menyuruh Polwan Park untuk berhati-hati karena Chang Jae sangatlah berbahaya. 위치 잡힌 곳 그 500m 근방에 윤창자 있을 거예요. 그러니까 Berbekal lokasi yang sebelumnya sudah ditemukan, sangat mudah bagi Polwan Park untuk menemukan lokasi itu. Ia mendatangi sebuah gedung tua. Ia juga mengeluarkan senjatanya untuk berjaga-jaga. Hingga di sebuah ruangan, ia melihat Somi yang tergeletak. Dan saat hendak membuka pintu itu, sementara itu, ternyata kondisi Kim Guk-ho masih bisa diselamatkan. Kini ia dirawat secara intensif di rumah sakit pusat. Pengacara Lee mengkonfirmasi kepada pihak wartawan jika kondisi Kim Guk-ho saat ini akan membaik dalam waktu yang cepat. Di waktu yang sama pula, Jong-sik sedang menghubungi Polwan Park. Namun yang menjawab malah Chang Jae yang sangat kesal karena bukannya menuruti perintahnya, Jong-sik malah ingin agar Somi dihabisi olehnya.
Sebagai ultimatum terakhir, Chang Jae berpura-pura memotong jari Somi dan berkata jika setiap harinya satu jari akan ia potong. Dan jika Jong Sik tak kunjung membawa Kim Guk-ho, maka ia tak akan segan-segan untuk menghabisi Somi. Di sisi lain, pengacara Lee yang baru kembali ke kantornya dibuat terkejut saat melihat Mr. Smile, suruhan Bupati An Myong-ju sudah ada di sana. Dalam kondisi itu, Mr. Smile meminta nomor kamar Kim Guk-ho dan menyuruh pengacara Lee untuk menyerahkan semua HP, laptop, dan perekam suara. Hal itu ditujukan karena sebelumnya pengacara Lee sudah memiliki rekaman saat Bupati An Myong-ju menyogok Kim Guk-ho untuk kabur dari kota Hosan. Setelahnya, dengan senyum manis dan pengalamannya, Mr. Smile langsung menyamar menjadi seorang perawat. Namun berbarengan dengan itu, Jong Sik akhirnya nekat menculik Kim Guk-ho. Ia menyuruh semua penjaga untuk beristirahat dan memanfaatkan momen itu dengan langsung menodongkan senjata agar Kim Guk-ho tidak memberontak. Dan dari luar kamar itu, Mr. Mal sedang memasang beberapa bom. Dan saat masuk, ia mendapati Kim Guk-ho sedang hendak dibawa kabur oleh Jong Sik. Kala itu sempat terjadi perkelahian, namun keahlian Mr. Smile jauh di atas Jong Sik, sehingga dengan mudah Mr. Smile membawa Kim Guk-ho kabur. Dalam keadaan itu, Jong Sik langsung memberitahu semua keamanan akan Kim Guk-ho yang kini telah diculik. Bom asap Mr. Smile sangat efektif dalam membuat rumah sakit itu kacau, sehingga ia pun dengan mudah bisa kabur dari rumah sakit itu. Mr. Smile lalu membawa Kim Guk-ho bersama pengacara Lee ke sebuah rumah yang sudah dilapisi plastik. Di sana datang Bupati An Myong-ju dan asistennya yang membawa setumpuk uang untuk Mr. Smile. Bupati An lalu memeriksa perekam suara milik pengacara Lee dan ternyata ada di sana. Setelahnya, Bupati An Myong-ju menyuruh Mr. Smile untuk menghabisi pengacara Lee. Dan tanpa basa-basi, Mr. Smile langsung mengirim pengacara Lee itu ke alam lain. Di momen itu, Kim Guk-ho dengan jarum infusan di tangannya sedang berusaha melepaskan borgolnya. Hingga di saat Mr. Smile hendak menghabisi Kim Guk-ho, tiba-tiba Bupati An meminta senjatanya. Karena Bupati An tahu tentang sayembara 20 miliar yang Mr. Smile tidak ketahui. Namun setelahnya, Bupati An Myong-ju malah menembak Mr. Smile hingga terkapar. Bupati An Myong-ju lalu menyuruh asistennya untuk yang menghabisi Kim Guk-ho. Namun berbarengan dengan itu, tiba-tiba Mr. Smile bangkit. Dan di waktu yang sama, Kim Guk-ho berhasil membuka borgolnya dan langsung berusaha sekuat tenaga untuk menumbangkan Mr. Smile. Dalam keadaan chaos itu, Bupati An Myong-ju berhasil kabur. Sementara itu, Kim Guk-ho terus saling berebut nyawa dengan Mr. Smile. Berkat tembakan yang dilayangkan oleh Bupati An Myong-ju tadi, membuat Mr. Smile kehilangan banyak tenaga, sehingga ia harus meregang nyawa di tangan Kim Guk-ho. Suara tembakan di daerah itu terdengar oleh seorang tetangga yang langsung melapor ke polisi setempat. Jong Sik yang kebetulan cukup dekat dengan daerah itu diperintahkan untuk memeriksa suara tembakan itu. Dan di waktu yang sama, Kim Guk-ho sudah berhasil kabur mengendarai mobilnya. Di saat Jong Sik tiba di daerah itu, ia sangat terkejut mendapati kondisi Bupati An Myong-ju dalam keadaan banyak darah.
Sementara Kim Guk-ho sendiri akibat luka tusuk dan perkelahian sebelumnya membuat ia kehilangan kesadaran dan menabrak sebuah pos polisi. 뭐요? 저기 주차한 거요? Di sisi lain, di rumah yang memakan banyak nyawa terpantau ada 2 jasad. Hai. Singkat cerita, penemuan banyak mayat di TKP membuat seisi Korea gempar. Terlebih lagi, kini Kim Guk-ho belum bisa dipastikan keberadaannya. Namun yang pasti, keterlibatan Bupati An Myong-ju membuat kini ia diterpa banyak masalah besar. Bahkan kini ia disingkirkan dari partainya sendiri. Di waktu yang sama, Somi baru saja sadar dari pingsannya. Dan ketika itu Chang Jae datang membawa makanan. Dan disinilah Somi meminta Chang Jae untuk membebaskannya. Karena menurutnya keluarganya sangat miskin dan tak akan mampu memberikan uang tebusan untuk Chang Jae. Chang Jae lalu menjelaskan jika ayah Somi sudah mencuri uang miliknya. Namun Somi tak percaya karena di matanya ayahnya adalah pekerja keras dan jujur yang tak akan mungkin untuk mencuri. Chang Jae lalu menasihati Somi jika seorang ayah tak akan pernah memberitahu penderitaan yang ia alami kepada anaknya. Yang seorang ayah pikirkan hanyalah kehidupan layak untuk anaknya. Dan tak peduli sekalipun ia harus mati atau dipenjara. Sementara itu, Jong-sik sendiri dan kedua rekannya sedang mendatangi sebuah rumah sakit. Yang mana ternyata Kim Guk-ho dibawa oleh 2 orang polisi polsek ke rumah sakit terpencil itu untuk mendapatkan perawatan. Setelah memastikan keberadaan Kim Guk-ho, disinilah Jong-sik mulai dibuat bimbang. Karena merasa jika ia tak mempunyai lagi waktu dan kesempatan, ia pun terpaksa melukai rekannya sendiri dan membawa Kim Guk-ho kabur dari rumah sakit itu. 나요. 내려. Jong-sik lalu meminta Chang Jae untuk mengirimkan posisinya sekarang dan ia menginginkan pertukaran tanpa ada sedikit pun perselisihan. Chang Jae yang sedang lalu menyuruh Jong-sik melakukan pertukaran itu di sebuah terowongan. Setibanya di terowongan itu, Jong-sik sudah di Chang Jae. Ia menyuruh Jong-sik untuk meninggalkan mobilnya saat ini dan membawa Somi di dalam mobil yang terparkir di depan. Sebelum itu, Jong-sik terlebih dahulu memeriksa napas Kim Guk-ho. Setelah dirasa aman, ia pun langsung berlari untuk menyelamatkan anaknya. Dan di waktu itu, Chang Jae akhirnya mendapatkan Jong-sik yang senilai uang 20 miliar yang selama ini diperebutkan oleh orang-orang. Namun ternyata di dalam mobil itu, Jong-sik tak menemukan keberadaan Somi. Ia pun langsung memeriksa HP-nya karena ternyata sebelumnya Jong-sik sudah menyimpan sebuah GPS di tubuh Kim Guk-ho. Di sisi lain, Chang Jae sendiri akhirnya tiba di tempat persembunyiannya. Dan ketika itu Kim Guk-ho telah sadar dari pingsannya. Chang Jae kemudian mengambil foto bersama Kim Guk-ho. Dan setelahnya, ia yang mengira Kim Guk-ho masih pingsan malah merayakan kemenangannya terlebih dahulu sebelum menghabisi Kim Guk-ho. Dan tanpa disadari jika saat itu Kim Guk-ho sudah memegang sebuah pisau yang ada di sana. Dan ya, ketika itu Kim Guk-ho berhasil menumbangkan Chang Jae. 괜찮아 그렇게 되고 싶어. 전 독가. Perkelahian itu didengar oleh Somi yang sangat ketakutan. Dan dalam kondisi itu, Jong-sik menelpon Chang Jae dengan menanyakan keberadaan anaknya. Mendengar Jong-sik menanyakan anaknya, seketika Kim Guk-ho pun sadar jika di sana ada anak perempuan Jong-sik. Dan seketika jiwa iblis predator serabi lempit yang 15 tahun telah terkubur kini bangkit kembali di jiwa Kim Guk-ho.
제가 다 하겠습니다. 뭐든 시키는 거. 야, 이 개새끼! 야, 이 개새끼! Kim Guk-ho kemudian melepaskan rantai yang mengikat Somi sambil berkata jika ia akan mengajarkan sebuah mata pelajaran yang dilarang diajarkan di sekolah. Ketika ia mulai membuka celananya, Somi langsung menancapkan paku ke leher Kim Guk-ho dan langsung kabur dari sana. Namun Kim Guk-ho masih berhasil menggagalkan pelarian Somi itu. Saat itu Jong-sik tiba sambil menggerutu, membuat Kim Guk-ho mempunyai waktu untuk menyandra Somi dan menyuruhnya untuk meletakkan senjata. Jong-sik lalu meletakkan senjatanya dan seketika itu mereka pun langsung berkelahi. Walaupun sudah ditusuk dan mendapatkan luka yang sangat banyak, Kim Guk-ho masih bisa tetap kuat sehingga ia berhasil kabur dari tangan Jong-sik. Apa yang saat ini Kim Guk-ho alami ternyata sudah dalam pantauan pastor muda gereja yang sebelumnya pernah didatangi oleh Jong-sik. Sementara itu di bandara kita diperlihatkan Dong-ha, anak Kim Guk-ho yang saat itu akan pergi ke luar negeri bersama guru sekolahnya. Kala itu, ia mendapatkan kabar tentang ibunya yang kini sudah resmi di penjara. Berita itu membangkitkan kembali kebenciannya kepada sang ayah yang sudah sekian kalinya menghancurkan kehidupan anak dan istrinya. Sehingga ia pun memutuskan kabur untuk memburu ayahnya sendiri. Di waktu yang sama, Jong-sik tersadar sudah berada di dalam rumah sakit. Ia langsung mencari keberadaan Somi. Namun kedua rekannya berhasil menghentikan Jong-sik karena kini Somi harus dirawat secara insentif mengingat Somi sudah sangat dehidrasi. Rekan Jong-sik itu kemudian menahan Jong-sik yang ingin kembali mengejar Kim Guk-ho. Namun rekannya itu bersikap keras sehingga Jong-sik pun sejenak menuruti perintah rekannya itu untuk diam saja di rumah sakit. Di waktu yang sama, Kim Guk-ho dalam kondisi sekarat terus berusaha menjaga kesadarannya. Hingga akhirnya ia pun bisa menemukan jalan raya dan berharap ada orang yang lewat ke sana. Namun pada akhirnya Kim Guk-ho pun harus tumbang. Dan orang yang menemukan Kim Guk-ho adalah pastor gereja dan rekannya yang disinyalir sangat kuat sebagai sosok sesungguhnya di balik pria bertopeng yang sudah membuat kekacauan ini. Di samping itu, Jong-sik dengan sebuah korek gas membunyikan alarm kebakaran. Dan bersamaan dengan air yang menyembur, Jong-sik pun berusaha untuk kabur dari rumah sakit. Kekacauan dan kaburnya Jong-sik langsung didengar oleh rekan timnya yang langsung memerintah anak buahnya untuk menggeledah rumah sakit. Namun Jong-sik sudah berhasil kabur mengendarai sebuah ambulan. Dari rekaman CCTV, rekannya itu akhirnya bisa menemukan jejak Jong-sik yang kini sedang memburu Kim Guk-ho dengan GPS yang masih terpasang di tubuh Kim Guk-ho. Di sisi lain, Dong-ha sedang mengunjungi ibunya di penjara. Maksud dan kedatangannya ke sana langsung disadari oleh ibunya yang seketika melarang Dong-ha untuk berbuat nekat. Namun Dong-ha sudah dibutakan dengan penderitaan yang sudah 15 tahun ini ia alami. Sehingga ia pun tak menghiraukan teriakan ibunya itu. Dong-ha berjalan sendirian menyusuri jalanan besar. Ia tak tahu arah mana yang harus ia cari untuk menemukan ayahnya. Namun ketika itu pastor gereja datang sambil bertanya apakah Dong-ha ingin menemui ayahnya. 칼이 너무 짧았다고. 그런 걸로는 안 죽어요. Cerita lalu memperlihatkan kilas balik kehidupan pastor muda itu yang diduga kuat menjadi orang di balik topeng yang mengendalikan sayembara 20 miliar untuk menghabisi Kim Guk-ho. Pastor muda itu bernama Juno. Dahulu saat Juno masih duduk di bangku kelas 4 SD, ia hidup yatim bersama ibunya di sebuah gereja. Suatu hari ibunya diperkosa oleh seorang pastor. Dan ironinya, ibu kandung yang melahirkan Juno itu diperkosa dalam kondisi sedang sakit parah.
Dan mata kecil Juno menyaksikan secara langsung tindakan biadab pastor itu. 엄마, 괜찮아? 준호야, 엄마, 준호야. Setelah diperkosa, ibu Juno dihabisi dengan sangat keji. Dan semua itu lagi dan lagi terjadi di hadapan Juno kecil. Pelaku berhasil ditangkap. Namun untuk mempertanggungjawabkan hal kejinya itu, hakim malah memberikan 2 tahun penjara. Karena menurut kesaksian seorang saksi yang berbohong telah mengatakan kalau ibu Juno memberikan isi selangkangannya itu dengan senang hati. Dan alasan mengapa ibu Juno dihabisi, karena setelah melakukan enak-enak, ibu Juno memeras pastor itu. Padahal semua itu hanyalah bohong besar. Juno kecil bertanya kepada pengasuhnya apakah 2 tahun penjara itu lama atau tidak. Dan pengasuhnya saat itu sekaligus saksi yang sudah berbohong berkata jika 2 tahun penjara itu sudah sangatlah lama. Namun saat beranjak remaja, barulah Juno sadar jika semua yang Juno dan mendiang ibunya alami adalah sebuah tindak keadilan yang sudah dilakukan oleh pihak pengadilan. Dan dari sanalah Juno balas dendam. Dan ternyata alasan mengapa Chang Jae harus dipotong di telinganya karena Chang Jae adalah saksi yang sudah berbohong di persidangan ibunya. Dan alasan mengapa Kim Guk-ho harus dihabisi karena dosa yang dilakukan oleh Kim Guk-ho sama seperti pastor yang sudah memperkosa dan menghabisi ibunya. Kini pastor itu mengalami sakit stroke. Sakit yang disengaja oleh Juno sebagai bentuk balas dendam. Karena menurutnya menghabisi pastor itu dengan mudah bukanlah balas dendam. Dan menyiksa pastor itu hingga akhir hayatnya adalah dendam yang sangat indah. 영감님, 미안하게 그래요. Kini Juno berbicara kepada Dongha jika menghabisi ayahnya tak akan membuat ayahnya mendapatkan keadilan. Dan Juno menghasut Dongha agar memberikan penyiksaan kepada ayahnya, sama seperti Juno melakukan penyiksaan kepada pastor yang sudah menghabisi dan memperkosa ibunya. Kini Kim Guk-ho sadar dalam keadaan yang sangat kacau. Saat itu Kim Guk-ho sakit stroke setelah disuntik oleh obat penyiksa oleh Juno. Sementara itu, berbekal GPS di tubuh Kim Guk-ho, Jong-sik sudah memasuki area tempat persembunyian Juno. Ia mengeluarkan dan mengecek peluru di senjatanya. Dengan GPS itu, tak sulit bagi Jong-sik menemukan ruangan tempat Kim Guk-ho disekap. Namun saat ruangan yang dimaksud dibuka, logo pria bertopeng itu langsung menyambutnya. Ditambah GPS yang ternyata sengaja dilepas di sana. Seolah-olah Juno ingin memperkenalkan jika sosok pria bertopeng adalah orang yang saat ini sedang membawa Kim Guk-ho. Sementara itu, Juno sendiri kini sedang membawa Dongha ke sebuah gereja tua yang di dalamnya sudah ada Kim Guk-ho yang sedang stroke tak berdaya. Juno mengeluarkan berbagai macam suntikan. Salah satunya suntikan yang akan bisa memecah pembuluh darah yang akan menyebabkan kematian. Dan waktu sakaratnya selama 5 menit cukup untuk memberikan penyiksaan kepada Kim Guk-ho. Sebelum Dongha melakukannya, Juno kembali bertanya apakah 5 menit cukup untuk menyadarkan penderitaan, kemiskinan, dan rasa malu yang sudah Dongha dan ibunya alami selama 15 tahun belakang ini. Saat itu, karena Dongha terlalu penakut, dengan akun pria topeng miliknya, Juno mengirimkan titik koordinat Kim Guk-ho saat ini kepada seluruh penjuru negeri Korea. Sehingga membuat semua orang-orang berbondong-bondong bergerak dengan senjata mereka masing-masing menuju titik koordinat saat itu. Titik koordinat itu juga sampai kepada 2 rekan Jong-sik yang pastinya langsung bergegas agar mereka tidak terlambat sebelum rakyat Korea datang ke lokasi yang dimaksud.
Sementara itu, Jong-sik juga mendapatkan titik koordinat itu dan dirinya memiliki peluang paling besar karena posisinya paling dekat dengan titik koordinat itu. Di waktu yang sama, Juno menelpon asistannya dan mengatakan jika sepertinya Dong-ha tak akan berani untuk menghabisi ayahnya sendiri. Namun di dalam, Dong-ha justru sudah mengisi suntikannya. Hingga di saat Dong-ha sudah mengambil keputusan, tiba-tiba obat efek stroke yang sebelumnya disuntikan kepada Kim Guk-ho sudah hilang efeknya. Sehingga Kim Guk-ho bisa berbicara dan mencoba untuk menyerang pikiran anaknya itu. Serangan psikolog itu membuat Dong-ha lemas. Dan di waktu itulah Kim Guk-ho malah merebut suntikan Dong-ha sambil berkata jika Dong-ha sama bajingannya seperti ibunya. 아빠가 한 번은 기회를 줬잖아, 이 새끼야. Di luar, Juno mendengar sesuatu dan mengira jika Dong-ha sudah berhasil. Namun saat masuk, tiba-tiba Kim Guk-ho menyerangnya. Dalam keadaan itu, Juno enggan melawan. Hingga di saat Kim Guk-ho hendak menghabisinya, tiba-tiba Dong-ha menyerang Kim Guk-ho. Lagi dan lagi, beberapa serangan tak bisa membuat manusia ini tumbang. 왜 이렇게 결심하냐? Hingga pada akhirnya, Dong-ha pun memutuskan untuk mengakhiri penderitaan hidupnya ini. Akan tetapi, Jong-sik malah datang dan mencoba membujuk agar Dong-ha tidak melakukan tindakan yang bisa membuat Dong-ha dipenjara. Setelah Dong-ha sadar, Jong-sik langsung menodongkan senjatanya ke arah Juno. Juno menyerahkan kepalanya. Namun berbarengan dengan itu, di luar sudah terdengar banyak suara orang-orang yang akan memperebutkan nyawa Kim Guk-ho. Orang-orang itu layaknya hewan yang lapar yang saling menyerang satu sama lain demi menjadi pemenang. Namun Jong-sik berhasil menghentikan kekacauan itu dengan senjatanya. Kala itu, Jong-sik malah berceramah, menasihati mereka agar mereka tidak bertindak seperti binatang yang memperebutkan bangkai busuk seperti Kim Guk-ho. Dan ketika Jong-sik sedang berpidato itu, Kim Guk-ho berhasil menyamar Dong-ha dengan suntikan yang bisa menyebabkan kematian. Di momen itu, Kim Guk-ho berbisik dan menyuruh Dong-ha agar belajar lebih giat lagi dan berbakti kepada ibunya di neraka bersamanya. Ketika itu, polisi lainnya datang dan Juno sudah tidak ada di sana. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Media dipenuhi tentang berita kematian Kim Guk-ho. Rekan Jong-sik melapor jika pria bertopeng yang mengadakan sayembara ini adalah orang yang mengelola panti asuhan sekaligus gereja tempat Kim Guk-ho tewas. Namun mereka sama sekali tidak menemukan satupun petunjuk tentang Juno. Kepala kepolisian pusat lalu bertanya apakah Jong-sik pernah melihat wajah pria topeng itu. Teman Jong-sik pun lalu memilih berbohong dengan mengatakan jika Jong-sik memang benar datang lebih awal sebelum mereka. Namun Jong-sik sama sekali tidak sempat melihat wajah si pria topeng itu. Singkatnya, kita kemudian diperlihatkan seorang pria yang menyimpan sebuah paket di depan sebuah pintu. Pria itu ternyata Juno yang mengantarkan paket kepada Jong-sik. Paket itu berisi amplop berlambang logo pria bertopeng. Dan isinya adalah bukti transfer sebanyak 20 miliar won yang sudah masuk ke rekening Jong-sik. Jong-sik juga menerima sebuah kunci yang entah apa isi dari kunci itu. Karena kini Juno sudah merilis video barunya yang berisi siapa lagi target sayembara berikutnya. Beberapa bulan telah berlalu. Jong-sik sedang menyusuri semua peta yang akan menjadi jawaban dari kunci yang ia terima. Setelah memeriksa beberapa lokasi, ia pun baru bisa menyimpulkan suatu daerah dengan logo pria topeng itu.
Dan tanpa banyak pikir, Jong-sik pun langsung mendatangi lokasi itu. Di lokasi yang dimaksud sendiri sudah dijaga oleh beberapa penjaga. Penjaga-penjaga itu tiba-tiba ditumbangkan tanpa ragu oleh seseorang. Dan ketika semua orang mengira permainan ini sudah berakhir, seseorang yang seharusnya sudah meninggal justru kembali. Dan pria itu adalah Mr. Smile yang berhasil diselamatkan dan kini sedang mengincar Juno. Setelahnya, Jong-sik datang disambut oleh banyak bangkai yang bergeletakan. Di sana ia melihat akan sebuah komputer yang menyala dan ia pun menghidupkan komputer itu yang berisi video Mr. Smile yang berkata jika kini ia memiliki seorang klien baru yang ingin agar Juno dihabisi. Dan oleh karena itu Mr. Smile menyuruh Jong-sik untuk mundur. Atau tidak, ia akan menghabisi semua keluarga Jong-sik secara brutal. Dan film pun tamat, ditutup dengan ending yang sangat cukup puas dengan sesuai harapan. Dan untuk season 2-nya, kabarnya sudah masuk ke tahap produksi, namun belum diketahui kapan perilisan resminya. Yang pasti akan sangat seru lagi untuk kita nikmati. Sekian dulu dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak.